Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses bagi kita semua, terkhusus adalah para pelaku petani. Kali ini channel Mas Ali Tani untuk kita bersama-sama menyaksikan tanaman timun kita. Ini adalah tanaman timun jenis nuken. Ini adalah tanaman timun jenis nuken, dan ini HST-nya atau hari setelah tanam ini usianya sudah 37 hari. Oke, pagi tadi ini dipanen ya, telah dilakukan pemanenan. Karena panen awal atau panen pertama, maka hari ini tadi sudah mulai menunjukkan performanya ya. Itu dapat 175 kilo. Kalau luasannya ini 1/4 hektar ya, atau kalau meterannya berarti 2.500 meter persegi. Oke para pemirsa, sama-sama kita saksikan bahwa timun ini sudah seusia segitu dan nampaknya juga standar, artinya kurus tidak, gemuk juga tidak. Namun semua ini tentu banyak siasat yang kita lakukan. Di antaranya adalah pupuk dasar kita itu juga harus mapan setidaknya. Kemudian nutrisi yang kita kirimkan atau yang telah kita tanam lebih awal bercampur dengan pupuk dasar itu juga sudah umum gitu. Artinya apa? Tatkala kita melakukan pemupukan dasar atau membuat pupuk dasar pada gulutan, nah itu kan belum ada tanamannya. Namun harapannya tentu kita semua tahu bahwa pupuk yang di situ juga pasti tidak akan mengumap gitu. Kenapa? Karena di situ kita tutup mulsa rapat, kemudian kita lubang juga kecil-kecil pada lubang tanam tersebut, sehingga pupuk yang kita tabur di situ dia akan terurai dengan baik. Nah, kemudian tatkala tanaman kita ini sudah mulai kita tanam, maka kita sudah tidak terlalu pusing untuk memberikan nutrisi susulan atau nutrisi yang selanjutnya gitu. Tentu yang kita tanam atau kita tabur pada guludan atau pada calon media yang akan kita tanami itu pupuk-pupuk yang bersifat vegetatif atau pertumbuhan. Nah, kemudian tatkala tanaman kita atau tanaman timun ini sudah seperti ini, maka kita beralih kepada pupuk yang bersifat generatif. Sebenarnya juga pada dasarnya hampir sama antara pupuk vegetatif dan generatif. Hanya saja tatkala sudah pada fase generatif, maka kita itu harus lebih mengutamakan pupuk itu yang punya kandungan fosfat dan kalium, meskipun juga tanpa meninggalkan nitrogen gitu ya, tanpa meninggalkan nitrogen. Karena biar bagaimanapun meskipun dia juga sudah berada pada fase generatif, maka vegetatif juga tidak boleh ditinggalkan karena dia juga harus tumbuh dengan baik ya, tumbuh dengan paling tidak standar, kemudian
pembungaan dan pembuahan itu adalah hal yang sangat penting sekali. Di samping itu ada banyak jenis pupuk-pupuk yang kandungannya juga sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Baik para petani yang saya hormati, luasan ini adalah 1/4 hektar ya, 1/4 hektar. Nah, sekali lagi ini jenisnya Nugen ya, jenis Nugen. Nah, ini kita saksikan, alhamdulillah standar sekali, artinya marem lah kita nengoknya gitu, tidak terlalu jauh dengan apa yang kita harapkan. Kalau penyemprotan biasa kami lakukan ini seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Nah, jenis penyemprotannya tentu meliputi insektisida, kemudian juga fungisida, kemudian juga akarisida. Akarisida juga bagi saya juga perlu, meskipun tidak setiap penyemprotan itu kita campuri dengan akarisida. Kalau jenis-jenisnya jenis umum saja, karena untuk tanaman timun tentu kita semua sama-sama mengerti ini juga tentu tidak serepot tatkala kita seperti halnya mohon maaf nanam cabai, nanam melon. Nah, itu kita memang akarisida itu betul-betul kita konsentrasikan gitu kan. Namun ini mohon maaf bahasanya kan kita menganggapnya juga enteng gitu loh, artinya tidak terlalu berat kalau tanaman timun. Kenapa? Karena juga sebenarnya juga hampir sama ya kalau resiko, artinya tatkala kita meleset, kita selip dalam perawatan, nah itu kawan itu lagi buangin daun, ngurangi daun, daripada katakanlah penyemprotannya nanti tidak tembus pada sasaran, maka daun-daun ini kita kurangi. Nah, itu membuangin daun atau mengurangi jumlah daun supaya penyemprotannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini tanamannya masih apa istilahnya berdampingan dengan tanaman padi ini ya. Itu kawan-kawan yang bantu manen. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan untuk kawan-kawan pelaku petani. Insya Allah kita siap untuk menyampaikan apa yang pernah kami lampaui, dan juga tidak mustahil tatkala kami juga bertanya kepada kawan-kawan semua yang juga punya channel, sehingga di antara kita tentu saling menguntungkan, artinya share and care. Ini juga betul-betul terwujud, kemudian kita tidak ada istilahnya menyembunyikan sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita punyai. Pengalaman-pengalaman kita secara bersama, pengalaman secara pribadi, nampaknya juga perlu sekali kita tularkan kepada siapapun yang membutuhkan, sehingga pengetahuan kita tidak akan berhenti atau tidak hanya berhenti pada kita secara pribadi, namun kita ada niat untuk menularkan atau memberikan pengalaman ini atau pengetahuan ini kepada siapapun yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Bisa terus sahabat-sahabat petani saksikan ya, atau ada koreksi dari petani yang lain tentang tanaman ini, insya Allah kami tetap
siap untuk menerimanya dengan lapang dada dan terima kasih.